Halo teman-teman, selamat datang di channel Hasbi Official. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru sekali. Dan inilah untuk alur cerita filmnya. Wabah misterius telah mendunia dan membuat manusia berubah menjadi hewan. Dan memang tidak ada yang tahu dari mana wabah ini telah berasal, karena orang yang tertular ini tidak akan merasakan apapun. Perlahan-lahan tubuhnya akan berubah menjadi mutan seperti hewan. Dan di Prancis, Franz mengajak putranya untuk mencari istrinya yang bernama Lana, yang karena katanya sedang di rumah sakit karena berubah menjadi serigala. Dan sebenarnya dia tidak ingin membawa istrinya ke tempat karantina, tapi suatu hari istrinya mengamuk dan menyerang Emil dan mengakibatkan bekas luka di pipi Emil. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumah sakit, mereka pun terjebak macet. Fran dan Emil kemudian mendengar sesuatu. Mereka berdua melihat manusia keluar dari dalam ambulans. Franz dan Emil yang panik langsung bersembunyi. Manusia burung itu memiliki kekuatan lebih dari manusia. Dia menyerang petugasnya dan kemudian kabur. Dan setelah situasi kembali tenang, Franz kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah sakit. Dan di sini dia memberitahu kalau mereka belum bisa menemukan cara untuk mencari perubahan. Dan dokter juga berkata kalau istrinya dan beberapa orang yang terjangkit wabah itu akan dipindahkan ke pusat penampungan di wilayah selatan. Karena tidak ingin jauh dari istrinya, dia pun mengajak Emil untuk ikut pindah ke wilayah selatan. Dan berbeda dengan Francois, kalau percaya kalau istrinya itu bisa disembuhkan, dan dia pesimis karena wabah yang menyerang ibunya ini bukanlah penyakit biasa yang bisa disembuhkan. Dan Francois dan Emil kemudian menjenguk Lana yang sedang duduk di ruangan khusus. Francois menyuruhnya untuk tidak usah takut, mau bagaimanapun juga Lana itu adalah ibunya. Emil pun melihat wajah Lana yang mulai ditumbuhi bulu. Dan beberapa hari kemudian Francois dan Emil pindah ke wilayah selatan, dan mereka menaiki mobil melewati hutan rimba. Dan di tengah perjalanan mereka juga melihat pusat penampungan yang dikelilingi oleh tembok-tembok ini. Dan sesampainya di kota yang dituju, Francois juga menyewa sebuah rumah di pinggir hutan. Singkatnya, Emil menjadi siswa pindahan di sekolah setempat, sementara Francois bekerja menjadi koki dan di restoran. Di saat perkenalannya, seorang murid perempuan yang bernama Ina pun penasaran bekas luka. Dan di sini dia pun berbohong. Dia menjelaskan di mimpinya itu akibat terkena petir. Dan sepulang sekolah, dia pun mengayuh sepedanya di tempat kerja ayahnya. Emil disambut pemilik restoran yang bernama Pak Jacques dan Ibu Naima. Hujan deras menimpa wilayah itu. Emil yang sedang tidur tiba-tiba terbangun karena mendengar suara ayahnya yang memperbaiki semuanya. Keesokan harinya, di saat Francois dan Emil sedang membereskan pepohonan dan akibat badai Semarang, dia pun menerima semuanya dan berkata kalau bis yang membawa rombongan istrinya itu mengalami sebuah kecelakaan. Francois pun menuju ke TKP. Dan di saat Francois akan melihat bis yang kecelakaan, dia dihadang oleh seorang polisi wanita. Dan dia menjelaskan kalau bis yang membawa terperosok ke dalam danau. Francois bertanya apakah istrinya yang bernama Lana berhasil selamat. Dan setelah melihat daftar pasien yang berhasil ditemukan, Julia pun meminta maaf karena mereka ini belum menemukan istri Francois. Dan Julia menjelaskan kalau ada lebih dari 40 pasien
ia memang belum ditemukan, dan dia pun berjanji kalau kepolisian berhasil menemukan Lana, mereka ini akan menghubungi Francois. Sesampainya di rumah, Francois ini tidak menyerah dan dia menggantung baju-baju miliknya di luar rumah, dan dia berharap istrinya akan mengetahui keberadaan mereka di sini dengan mencium aroma kaos itu. Dan Francois menyuruhnya untuk membantunya, tapi Emil menolak karena menurutnya ibunya itu pasti tidak akan pernah kembali lagi. Keesokan harinya, di saat pelajaran olahraga, Emil bermain tarik tambang dengan teman-temannya. Secara mengejutkan, Emil bisa bertahan menarik tambang meskipun dia sendirian. Emil dan teman-temannya memenangkan pertandingan ini. Emil merasa ada sesuatu yang aneh dalam kuku tangannya, dan teman-teman Emil kemudian mengajak Emil pergi ke pesta yang akan diadakan pada malam Jumat. Emil yang panik pun kabur. Dan sesampainya di rumah dengan susah payah, Emil mencabut sesuatu dari dalam kukunya, dan ternyata itu memang adalah cakar. Dan Emil kemudian melihat sesuatu yang menonjol di punggungnya, dan Emil pun juga panik, dan dia sudah tertular. Cepat atau lambat, dia pasti akan berubah menjadi manusia hewan. Dan di tempat lain, Francois berbelanja peralatan untuk masuk ke dalam hutan mencari istrinya. Julia kemudian datang menghampirinya, dan Francois pun bertanya kenapa sampai sekarang tidak ada polisi yang memberikan kabar tentang istrinya. Dan Julia pun memberitahu, dan kepolisian tidak mengurus para pasien karantina yang hilang. Kini tugas mereka sudah dilimpahkan ke pihak militer. Namun Julia yang sudah kadung berjanji dia bersedia membantu Francois mencari istrinya yang telah hilang di dalam hutan. Dan tiba-tiba saja seseorang berteriak ada manusia hewan di tempat ini. Francois mengira kalau itu adalah istrinya. Dia juga berkeliling mencari makhluk itu. Ternyata itu bukan istrinya tapi manusia gurita. Dan Julia menangkap semuanya. Dan dia pun melihat manusia hewan yang lainnya lagi, tapi ternyata itu juga bukan istrinya. Dan sesampainya di rumah, Francois mengajaknya untuk bersiap-siap pergi ke hutan mencari Lana, tapi Emil menolaknya. Dia beralasan akan pergi ke pesta yang akan diadakan di rumah temannya. Sebenarnya Francois melarangnya untuk pergi ke pesta, tapi Emil bersikeras untuk pergi. Di dalam pesta, Jordan mengajak teman-temannya untuk meramaikan festival musim panas yang akan diadakan beberapa hari lagi. Dan di sini Emil mulai terlihat tidak baik-baik saja, dan teman-temannya itu mengira Emil tidak enak badan. Dia pun memberikan obat, tapi Emil malah menjilat tangannya, dan semua orang juga kaget. Dan tiba-tiba terdengar suara aneh dari dalam hutan. Dan Victor yang panik mengambil pedang untuk berjaga-jaga. Di saat semua orang panik, diam-diam Emil ini berlari untuk masuk ke dalam hutan. Dan pada keesokan harinya Emil bangun di pinggir danau dengan bekas sesuatu. Emil berjalan ke rumahnya dengan sempoyongan, dan dia langsung masuk ke dalam kamar mandi. Dan Emil langsung merasa ada sesuatu yang ada di tenggorokannya. Setelah diambil, ternyata itu adalah bulu burung. Ternyata semalam secara tidak sadar Emil memakan burung itu. Dan keesokan harinya Francois dan Emil pergi ke dalam hutan untuk mencari Lana, dan dia pun menyuruhnya untuk mencari Lana melalui bahunya. Dan hari semakin larut, namun mereka berdua ini tidak menemukan apapun. Francois berteriak memanggil-manggil nama istrinya, tapi memang tidak ada jawaban. Di saat melakukan pencarian menggunakan mobil, Francois ini masih terus-menerus berteriak memanggil nama istrinya hingga suaranya itu serak. Francois pun menyuruh Emil untuk menyetel CD yang berisi lagu kesukaannya, dan dia berharap istrinya itu akan datang setelah mendengar lagu tersebut. Francois kemudian kembali berteriak,
Emil yang kasihan pun melihat ayahnya ikut berteriak memanggil-manggil nama ibunya. Keesokan harinya tiba-tiba saja anjing mereka berlari ke dalam hutan. Emil pun langsung mengejarnya. Emil kemudian melihat manusia seperti bunglon, dan tiba-tiba saja muncul manusia yang menyerangnya. Cakar manusia itu pun menusuk lengan Emil hingga berdarah. Secara aneh, manusia itu pun berhenti menyakitinya, seolah-olah dia itu tahu kalau Emil itu adalah salah satu dari mereka. Francois kemudian datang dan membawa Emil untuk pergi. Francois ini berencana membawa Emil ke rumah sakit untuk mengobati lukanya, tapi Emil menolaknya. Mobil mereka kemudian terhenti karena polisi memblokir jalan. Julia kemudian menghampiri mereka. Julia juga menjelaskan kalau manusia hewan itu semalam menyerang kuda-kuda yang ada di dalam kandang. Hal ini juga membuat para warga menjadi marah. Julia pun bertanya, memangnya Francois dan Emil mau pergi kemana? Francois memberitahu kalau dia itu akan membawa Emil ke rumah sakit untuk mengobati lengannya. Dan dia terus-terusan menolak. Akhirnya dia yang membawanya ke dalam klinik yang ada di dalam markas kepolisian. Lukanya pun langsung dijahit oleh dokter jaga yang ada di sana. Dan keesokan harinya di sekolah, Emil ini dan juga yang lainnya sedang belajar di dalam laboratorium. Emil memang tidak bisa fokus belajar karena pendengarannya ini menjadi sangat peka. Emil terganggu oleh suara hamster yang ada di sampingnya. Dan tiba-tiba Emil berteriak menyuruh hamster-hamster itu untuk diam, membuat siswa-siswa yang lainnya pun terkejut. Dan saat akan pulang, keseimbangan tubuhnya pun juga berubah, dan dia tidak bisa mengayuh sepeda dan kemudian terjatuh. Nina yang khawatir pun berpikir kalau Emil mengidap alergi seperti dirinya, dan Nina pun mengajaknya untuk mampir ke rumahnya. Dan di sini Emil meminta maaf karena sebelumnya dia tidak sengaja menjilat tangan Nina, dan dia pun menyuruhnya untuk tidak usah khawatir. Emil pun kemudian melihat ada banyak hal-hal di dalam kulkas, dan dia pun berkata kalau dia itu berniat mendonasikan makanan-makanan itu untuk manusia hewan yang kesulitan mencari makan. Dan Nina tidak membenci manusia hewan. Dia menganggap kalau manusia hewan itu sama seperti manusia biasa. Sepulangnya dari rumah, Emil menangkap ikan di sungai, dan dia juga memberikan ikan hasil tangkapannya itu kepada manusia burung dan manusia bunglon. Manusia burung langsung memakan ikan dengan lahap, dan Emil pun bertanya siapa nama manusia burung yang ada di hadapannya itu. Manusia burung itu pun menjawab kalau dia lupa namanya sendiri, namun Emil bisa memanggilnya dengan nama Fix. Emil pun kemudian bertanya apakah Fix ini pernah bertemu dengan ibunya, manusia serigala yang bernama Lana. Dan Fix menjawab kalau dia tidak pernah bertemu orang lain selain si kecil manusia bunglon yang menemaninya di sini. Emil kemudian melihat banyak bulu Fix yang terjatuh saat belajar terbang. Emil juga mengajak Fix untuk ke tempat yang lebih aman untuk belajar terbang. Dia mengajak Fix ke sebuah danau, dan di sini Fix akan belajar terbang. Dan Emil pun menceburkan diri, dan memang semuanya. Dan dia pun memang sudah berubah. Fix pun akhirnya tahu kalau tubuh Emil ini sedang proses berubah. Dan setelah selesai memasukkan ranting pohon, dia pun mulai berlatih terbang dan aman. Dan sore harinya Emil pun memang ada, dan Emil yang kesal pun memang masuk ke dalam hutan. Dan di dalam restoran, di saat sedang membuang sampah, Francois dihadang manusia hewan, dan dia mengira kalau itu adalah Lana. Itu adalah adik Naima yang sudah berubah menjadi manusia hewan.
Dan Francois melihat ada manusia lain. Francois pun yakin kalau itu adalah Lana, tapi dia tidak bisa mengejarnya. Naima kemudian datang dan menenangkan adiknya yang sudah berubah menjadi manusia hewan itu. Namun, kaki makhluk itu memang tersandung lantai dan membuatnya berlari ke depan restoran. Francois kemudian bergegas mengejarnya. Dari kejauhan, Francois ini melihat Lana yang sudah berubah menjadi serigala. Francois ini kemudian kembali lagi ke restoran untuk membantunya. Julia kemudian datang bersama pasukan militer. Francois pun memberitahu Julia kalau barusan dia melihat Lana. Dan Julia mengajaknya untuk mencari Lana di dalam hutan besok pagi. Dan beberapa saat kemudian Emil pun datang. Dia meminta maaf datang terlambat. Dia beralasan kalau sepedanya dicuri orang. Dan saat sedang makan siang di kantin, Jordan mengatakan kalau kini jumlah manusia hewan itu semakin bertambah. Victor yang membenci manusia hewan pun mengajak teman-temannya untuk selalu membawa senjata untuk berjaga-jaga kalau mereka bertemu salah satu makhluk itu. Dan tiba-tiba saja gigi Emil copot di hadapan teman-temannya, dan semua orang pun bingung. Sepulang sekolah, Emil kembali menemui Fix untuk menyemangati Fix yang sedang berlatih terbang. Dan setelah beberapa kali mencoba, Fix ini masih belum bisa terbang dengan sempurna. Emil kemudian membantunya mengganti perban yang begitu basah. Fix berkata kalau para dokter ini melukai hidungnya dengan alasan ingin menyembuhkannya, dan padahal hal itu malah menyakitinya. Dan di sini dia sudah semakin susah berbicara karena pita suaranya sudah mulai berubah, dan dia pun merasakan hal yang sama selain tulang punggungnya berubah. Dan di sini dia ditumbuhi buru-buru serigala yang kasar. Dan di tempat lain, Julia membantu Francois mencari Lana di dalam hutan, dan mereka berdua kemudian bersembunyi karena ada tentara yang datang berpatroli. Setelah situasi kembali aman, mereka kembali mencari semuanya. Tiba-tiba Francois berhenti melangkah karena dia melihat sepeda milik Emil di semak-semak. Dan singkat cerita, Francois ini membawa pulang sepedanya dan memperbaikinya. Dan di saat dia sedang mencuci tangan, tiba-tiba wastafel mampet. Dan setelah diteliti, Francois di sini menemukan beberapa potongan cakar. Dan Francois juga akhirnya sadar kalau putranya ini, Emil, juga mulai berubah menjadi manusia yang hewan. Di saat Emil pulang ke rumah, dia pun menghadangnya di depan pintu rumah, dan Francois pun menunjukkan semuanya. Emil pun menyangka kalau dia berkata kalau dia tidak tahu tentang benda tersebut, dan memperlihatkan sepedanya yang ditemukan di dalam hutan. Francois pun menyuruh Emil untuk mengayuh sepeda itu, tapi bukannya mengayuh, Emil malah kabur. Francois pun mengejar Emil dan menyuruhnya untuk tidak usah khawatir. Dan meskipun Emil berubah menjadi manusia hewan, dia tidak akan meninggalkan Emil. Dia tidak akan membiarkan Emil dimasukkan ke dalam tempat karantina. Dan pada keesokan harinya, Francois menyuruh Emil berusaha sebisa mungkin dan menyembunyikan perubahan. Dan dia pun memang ada di dalam pusat penampungan. Dia pun memberikan obat penghilang stres milik ibunya dahulu. Francois kemudian memberikan penutup telinga agar pendengaran Emil tidak terlalu sensitif. Francois juga membantu Emil mencukur bulu-bulu yang ada di tubuhnya. Beberapa saat kemudian, Julia datang untuk menjemput Francois untuk kembali melakukan pencariannya dalam hutan. Emil kemudian menemui Fix yang sedang belajar. Dan ternyata Fix ini tidak bisa berbicara lagi. Pita suaranya ini bisa berubah dan dia menyuruhnya untuk tidak usah khawatir.
Dan di sini mencari cara. Tiba-tiba Fix ini naik ke atas pohon dan dia pun mulai khawatir dan dia memang melompat dan dia akhirnya berhasil terbang seperti burung. Singkatnya, semua warga kota pun menghadiri festival musim panas. Dan di sini Francois menjadi koki bersama Naima dan Jages. Nina juga membantu dengan menjadi pelayan. Dan melihat Emil datang, Francois memarahinya dan menyuruhnya untuk tetap diam di rumah. Dan Francois melihat kuku cakar Emil yang mulai muncul lagi. Francois ini ingin memotongnya dan menolaknya. Francois bersikeras karena dia tidak ingin Emil ketahuan. Dia tidak ingin Emil dibawa masuk ke dalam pusat penampungan. Emil juga mendorongnya karena dia tidak ingin dipotong cakarnya. Francois yang marah langsung mendorong Emil dan dia pun marah kenapa dia selalu membangkang, tidak pernah menuruti perintah ayahnya ini. Dan dia pun berkata kalau menotong cakarnya itu sia-sia, cepat atau lambat dia akan berubah menjadi manusia hewan. Dan dia pun menyuruhnya untuk tidak usah khawatir karena dia sudah bisa dewasa. Francois pun tidak jadi memotong cakar Emil. Emil kemudian keluar dan dia pun berterima kasih karena Nina mau menjadi temannya. Emil ingin mengucapkan salam perpisahan karena sebentar lagi dia akan pergi. Nina kemudian mengajak Emil untuk mengajaknya bergabung dengan yang lainnya. Dan dia pun harus menuju ke bar. Dan di sini Nina berkata kalau dia menyukai Emil. Nina sama sekali tidak terkejut melihat perubahan di tubuh Emil. Nina kemudian mencium Emil. Di saat memegang punggungnya, Nina pun akhirnya sadar kalau Emil ini sedang berubah menjadi manusia serigala. Nina dan Emil kemudian bergabung dengan teman-teman lainnya. Dan dia pun ke toilet dan Victor mengikutinya. Dan di dalam toilet Victor berkata kalau tadi dia melihat Emil dan Nina di ladang jagung. Victor pun akhirnya tahu kalau Emil ini adalah manusia hewan. Victor yang sangat membenci manusia hewan pun langsung menyalakan ultrasonik yang hanya bisa didengar oleh manusia hewan saja. Emil pun kesakitan mendengar suara tersebut dan mengancam akan melaporkan hal ini kepada yang lainnya. Emil yang ketakutan langsung mencakar dan kemudian kabur. Dan semua orang pun panik melihat Victor yang sudah terluka parah. Semua orang mengambil senjata dan memburu Emil dan mereka menganggapnya sangat berbahaya. Emil pun juga berlari di tengah ladang untuk menghindari orang-orang yang mengejarnya. Dan seseorang berhasil menghadangnya di saat dia akan menembaknya. Dan tiba-tiba Fix datang. Dan Emil pun memang lari dan dia mendampinginya di atasnya. Emil kemudian menyeberangi sungai dan di belakang orang-orang yang mengejar Emil pun menembak Fix hingga terjatuh. Fix pun akhirnya tewas dan di dalam hutan Emil yang merasa tidak mungkin lagi kembali ke kota dan masuk lebih dalam ke dalam hutan. Dan Emil pun memakan apa saja yang dia temukan di hutan untuk bertahan hidup. Dan Emil melihat jejak kaki dan dia mengikuti jejak kaki itu hingga masuk ke dalam sebuah gua. Dan Emil pun memutuskan untuk bermalam di sana. Dan keesokan harinya Emil pun terkejut melihat sosok manusia yang ada di hadapannya. Dan itu adalah Lana, ibunya yang kini sudah sepenuhnya berubah menjadi manusia hewan. Dan meskipun sudah sepenuhnya menjadi manusia hewan, Lana pun masih mengenal Emil. Lana kemudian pergi lagi. Emil pun bergegas mengejar ibunya itu. Lalu dia malah melihat berbagai manusia hewan yang ada di sini. Dan di sini dia pun bersembunyi di tempat ini. Tiba-tiba seseorang
melemparkan smoke itu adalah pasukan militer yang datang dan langsung menangkap semua manusia hewan yang ada di sini. Dan Emil berusaha kabur, tapi karena kondisi badannya yang lemah dan berhasil ditangkap. Dan Emil yang dibawa ke dalam kantor polisi. Karena wujud Emil masih sama seperti manusia biasa, petugas juga mengira Emil adalah manusia dan dia kemudian datang menjemputnya. Dan di saat petugas menyuruhnya untuk menandatangani surat, Emil pun kesulitan menggunakan pulpen hingga merobek kertas tersebut. Polisi pun sadar ada hal yang aneh di dalam diri Emil dan dia pun langsung mengajar petugas itu hingga pingsan. Francois pun memang membawanya ke kantor polisi dan di dalam mobil Emil juga memberitahu ayahnya kalau tadi dia bertemu di dalam hutan. Dan dari kejauhan mereka lalu melihat dua mobil polisi mengejar mereka. Francois tidak akan membiarkannya ditangkap dan dia pun langsung banting setir untuk masuk ke dalam hutan. Dan Francois pun langsung membiarkannya hidup bebas di dalam hutan. Dan filmnya pun selesai. Kalian jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.